dan media pembelajaran. Hari ini bagaimana kabarnya? Semangat untuk mengikuti proses pembelajaran? Semangat! Oke, kalau begitu saya akan membuktikan. Jadi ketika saya mengatakan pagi, maka tepuk tangan 3 kali. Ya, bersama. Kalau saya mengatakan siang, tepuk tangan 2 kali. Kalau saya mengatakan malam, tepuk tangan setengah. Pagi, pagi, siang, siang, pagi, malam, pagi, malam. Oke, luar biasa, semangat semuanya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, siapa yang akan memimpin doa? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama membaca doa sesuai keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Oke, apakah hari ini semuanya masuk atau ada yang teman yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir, Pak? Ada. Siapa? Adriani, Pak. Adriani. Selanjutnya masih ada yang ingat pertemuan atau materi kita minggu lalu? Oke, silakan. Tentang konsep media berbasis website, Pak. Oke, luar biasa, beri tepuk tangan. Oke, jadi ternyata masih ada yang ingat ya bahwa minggu lalu kita belajar tentang konsep media pembelajaran berbasis website. Jadi kita telah belajar konsepnya. Jadi kemarin itu sudah kita pelajari bagaimana definisinya, bagaimana karakteristiknya, bagaimana kelebihan dan kekurangannya media pembelajaran berbasis website. Nah, hari ini kita melanjutkan materi itu dengan materi desain media pembelajaran berbasis website. Jadi inilah yang kita akan lanjutkan materi kita hari ini. Kalau sebelumnya terkait konsep, maka hari ini kita belajar tentang praktiknya nanti. Jadi kita akan belajar nanti mendesain itu dalam bentuk praktik. Oke, ini saya kira teman-teman mahasiswa dengan kondisi saat ini itu tidak susah lagi buat adik-adik mahasiswa. Kenapa? Karena saya tanya dulu, di ruangan ini masih ada yang tidak punya HP? Ada semua ya? Nah, berarti persoalan website cukup mudah digunakan. Kenapa? Karena kita bisa mengakses kapan saja dan di mana saja, sehingga tidak membatasi kita dalam proses pembelajaran. Dan apalagi dengan dunia teknologi, saya kira orang bisa mengatakan bahwa teknologi tidak akan bisa menggantikan guru dalam proses pembelajaran di kelas. Tapi ingat, guru yang tidak memahami teknologi, maka dia yang akan tergantikan. Nah, itulah skill teman-teman yang perlu kita tanamkan dalam proses pembelajaran hari ini. Oke. Sehingga teman-teman ini bagaimana pentingnya proses pemahaman terkait itu saya kira cukup jelas. Apalagi dengan era digital saat ini, ya hampir semua pembelajaran dilakukan berbasis IT. Dan itu wajib teman-teman mahasiswa atau adik-adik mahasiswa mempelajari itu tak terkecuali di bidang pendidikan. Oke, nah ini yang kita akan lihat. Jadi setelah kita mempelajari materi ini, maka adik-adik mahasiswa mampu ketika kita lihat di CPMK-nya itu mampu mengintegrasikan teknologi dan media pembelajaran berbasis website. Jadi teknologi itu nanti kita integrasikan ke dalam proses pembelajaran kita. Lalu berikutnya mampu mendesain media pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis website. Karena ini adalah prodi kita di prodi pendidikan agama Islam, makanya media yang kita susun ya disesuaikan dengan materi pendidikan agama Islam. Setelah melakukan pembelajaran, apa yang perlu kita capai dalam proses pembelajaran ini? Melalui praktik, mahasiswa mampu mendesain media pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis website secara mandiri dan bertanggung jawab. Jadi inilah yang kita akan capai, teman-teman. Jadi kalau nanti dalam proses pembelajaran ada yang belum sampai di sini, maka itulah targetnya supaya semuanya bisa mencapai ini. Oke, selanjutnya silakan lihat video ini terlebih dahulu. Pengenalan website ya. Teman-teman tentu saja tidak asing lagi terkait dengan website. Namun website itu ada banyak jenisnya, ada website kampus, website corporation, kemudian website pendidikan, kemudian khusus website yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran.
Nah, itu bedanya ya biasanya tergantung menu yang kita tampilkan. Jadi sesuai dengan di dalam website sendiri kita sering mendengar ada istilah domain. Domain itu biasanya disebut dengan alamat agar bisa diakses. Misalnya diawali dengan https atau www atau www dan seterusnya. Di akhirnya nanti sering kita lihat ada ACID. Nah, kalau ACID itu berarti khusus untuk kampus. Kemudian ada organisasi biasanya ORG dan seterusnya. Atau di pemerintahan ada go.co.id. Jadi itu ada aturan mainnya dan teman-teman atau dari mahasiswa bisa membaca lebih lanjut materi. Kemudian yang berikutnya adalah ada namanya hosting. Hosting ini tempat penyimpanan file. Jadi ketika mau diakses secara online maka tentu akan ada hosting yang digunakan untuk penyimpanan aplikasi ataupun file ataupun beberapa tulisan di sana sehingga bisa diakses kapan dan dimana saja. Hosting itu sendiri ada yang free, ada yang bayar. Kemudian beberapa platform yang bisa digunakan dalam proses pembuatan website ada WordPress, kemudian ada Blogger, kemudian ada Google Site. Nah, Blogger itu sendiri cukup mudah digunakan sehingga pada materi kali ini kita akan belajar terkait dengan Blogger itu sendiri. Oke, selanjutnya kita bisa lihat alur proyek yang kita akan kerjakan pada pertemuan hari ini. Yang pertama tentu membuka alamat Blogger ya. Kemudian langkah berikutnya adalah melakukan registrasi. Registrasi ini atau membuat akun terlebih dahulu supaya kita punya alamat atau rumah di Blogger. Kemudian yang kedua mengedit tema sesuai yang telah kita siapkan. Kemudian yang ketiga membuat konten dalam bentuk video, teks, dan gambar. Kemudian yang keempat mengatur menu. Di pengaturan menu seragam ada menu home, materi, tugas, kemudian evaluasi, proses, presensi, unduh, dan forum diskusi. Kemudian yang kelima ada pengaturan sidebar. Nah, biasanya sidebar itu ada di sisi kanan ataupun di sisi kiri. Oke, ini tadi potongan video terkait dengan materi kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan terkait setelah menonton video ini? Bagian sini? Oke, silakan. Namanya? Wawan, Pak. Wawan. Oke, silakan Wawan. Ada silakan ditanyakan. Yang saya mau tanyakan itu, Pak, apa-apa sih yang dibutuhkan di dalam membuat sebuah media, Pak? Oke, apa yang dibutuhkan dalam pembuatan media pembelajaran? Dari kelompok sini ada yang mau menjawab? Silakan. Ya, silakan. Atas nama? Ahmad Yusuf, Pak. Ya, silakan. Jadi tadi pertanyaannya itu apa yang saja yang dibutuhkan dalam membuat media pembelajaran berbasis website ya. Nah, untuk yang dibutuhkan itu ada 4. Yang pertama itu domain, hosting, platform website, lalu kontennya, konten dari website itu sendiri. Oke, beri aplaus temannya. Jadi luar biasa telah menjawab. Masih ada pertanyaan dari sini mungkin? Ya, silakan. Atas nama? Oke, silakan. Oke, bagaimana karakteristik media pembelajaran berbasis website? Ada yang ingin siapa yang mau menjawab? Oke, silakan. Oke, ada beberapa karakteristik dalam media berbasis pembelajaran website. Yang pertama itu aksesibilitasnya itu mudah, ya. Yang kedua itu banyak beragam konten. Yang ketiga itu interaktif. Yang keempat itu pengukuran dan pelacakan. Yang kelima itu fleksibilitas waktu, dan yang terakhir itu akses ke sumber daya tambahan. Ya, itu kalau karakteristik dari pembelajaran berbasis website.
Oke, beri aplaus. Kira jawabannya semuanya cukup bagus dalam memberikan respon kepada teman-temannya yang lain. Ada menu, biasanya ada menu materi, ada menu kumpul tugas, kemudian evaluasinya ya, bisa dilingkan kuis dengan berbagai platform lain misalnya seperti Quizizz, Quizlet, Kahoot dan seterusnya, Google Form. Nah, ini bisa dilingkan ke sini. Kemudian ada absensi. Ya, absensinya juga bisa dibuat dari Google Form. Itu tergantung nanti kita mendesainnya website itu menggunakan seperti apa dan kreativitas kita sebagai guru seperti apa nantinya. Kemudian ada unduh materi. Jadi nanti juga disiapkan ketika sudah proses pembelajaran itu ada link download materi di sana. Kenapa ini penting adik-adik mahasiswa? Karena ya sesuai tadi yang saya sampaikan bahwa kondisi hari ini itu tidak memungkinkan mahasiswa atau peserta didik itu hanya belajar di ruang-ruang kecil seperti ini. Tidak dibatasi seperti itu. Sehingga kita memfasilitasi mahasiswa kita, peserta didik kita untuk belajar lebih dari ruang-ruang yang ada seperti ini. Coba bayangkan kalau kita hanya belajar di ruang seperti ini, selesai ini, keluar, hilanglah ingatan kita. Tapi ketika kita buat seperti ini, ya itu bisa diulang, dipelajari kapan saja dan di mana saja kita akan belajar. Karena ini nanti ada proyek, kita bentuk kelompok dulu ya. Nah, supaya nanti kita bisa belajar kelompok ya. Caranya biar kita santai ya, karena dari tadi dulu silakan berdiri dulu semua di depan kursinya. Ikuti instruksi saya. Saya akan bercerita. Jika saya menyebut angka, silahkan bergabung sejumlah angka yang saya sebutkan. Boleh dimulai? Mulai. Oke, saya akan memulainya. Suatu hari saya mengikuti pelatihan. Di dalam pelatihan itu saya menemukan berbagai banyak ilmu. Begitu saya masuk ruang kelas, saya menemui 4 orang mahasiswa. Ya, silakan duduk bersamaan dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang kita buat ketua kelompok dengan sekretaris kelompok. Caranya silakan angkat tangan. Begitu saya mengatakan turunkan, langsung menunjuk temannya yang mau dijadikan ketua kelompok. Turunkan. Ya, ini ketua kelompok. Kita akan sepakati tata tertib dalam menyelesaikan proyek ini nanti. Ada usulan tata tertib yang ingin diajukan? Yang tidak aktif, diapa? Dicatat ya. Dilaporkan nanti. Berikutnya, saya berikan kesempatan kepada adik-adik mahasiswa untuk menyusun jadwal proyeknya. Oke, saya kasih kesempatan untuk menyusun itu. Sudah semua? Oke, jadi sudah Anda tentukan, itulah yang menjadi acuan dalam pengerjaan proyek ini. Oke, berikutnya saya akan membagikan lembar kerja mahasiswa. Nah, lembar kerja mahasiswa ini adik-adik mahasiswa bisa men-scan barcode-nya di situ atau link sudah saya bagikan. Ya, di sana nanti silakan ikuti petunjuk lembar kerjanya. Jadi dalam membuat mendesain website media pembelajaran ini diikuti langkah-langkahnya yang ada di LKM tersebut. Ya, selanjutnya silahkan mengerjakan. Oke, sudah selesai semua? Sudah, Pak. Oke, alhamdulillah. Jadi sudah selesai kelompok apa tadi? Di sini rusa sudah selesai. Ini juga sudah selesai. Mau. Oke, selesai? Oke. Siapa yang mau mempresentasikan hasil kerjanya, memperlihatkan? Kelompok harimau, Pak. Oke, kelompok harimau, beri aplaus untuk kelompok harimau. Berikan kelompok harimau untuk menampilkan hasil proyeknya. Silakan, ada mau dijelaskan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman sekalian, silahkan lihat hasil kerja daripada kelompok harimau. Ya, ini kami buat, yaitu menunya. Di mana kita lihat yang pertama
pertama itu ada apa namanya materi, kemudian absen siswa, kumpul tugas dan evaluasi. Jadi terkait apa namanya materi yang kita bahas tadi di kelompok harimau adalah materi akhlak. Ya, jadi mungkin teman-teman hasil dari kelompok harimau tadi ini blog yang kami buat tadi selama diberikan waktu oleh Bapak. Ya, itu mungkin. Oke, luar biasa, beri aplaus. Ya, luar biasa ya, produknya yang telah dibuat setelah melalui pembelajaran hari ini. Oke, cukup. Selanjutnya saya ingin mendengarkan pengalaman adik-adik mahasiswa dalam mengerjakan proyek ini. Ada yang mau mewakili atau dari sini? Ya, ya. saya, Pak. Oke. Ya, alhamdulillah kami dari kelompok harimau mewakili teman-teman. Alhamdulillah yang tadinya kami itu belum terlalu menguasai atau belum terlalu paham tentang website. Tapi setelah pembelajaran ini, alhamdulillah kami mencoba untuk membuat beberapa tadi seperti yang diarahkan oleh Bapak, dan alhamdulillah hasilnya sekalipun menurut kami belum terlalu memuaskan, tapi kami sudah mampu membuat sesuai usaha kami, semaksimal yang kami mampu. Oke, beri aplaus untuk teman-teman. Ya, jadi tadi sudah menampilkan terkait dengan desainnya. Jadi di situ sudah mulai ya tergambar bahwa web itu akan diarahkan ke proses pembelajaran. Kenapa? Karena sudah terlihat ada materi, ada absensi, ada evaluasinya, kemudian ada pengumpulan tugasnya. Berarti itu mau dijadikan sebagai media pembelajaran. Namun demikian, ya karena mungkin karena baru ini sehingga tadi di sidebarnya belum kelihatan banyak, karena itu nanti akan kelihatan berapa banyak yang lihat konten materinya dan sebagainya. Tapi secara umum saya kira sudah cukup bagus materi yang sudah proyek yang sudah diselesaikan oleh kelompok harimau ini. Oke, berikutnya yang ingin menyimpulkan materi kita hari ini. Dari kelompok mana? Dari pembelajaran kali ini tentang mendesain media pembelajaran berbasis website. Jadi tadi sudah diungkapkan mulai dari langkah-langkahnya dan seterusnya, kemudian proses pembuatannya dan hasilnya. Sebelum kita akhiri, di sini saya akan memberikan satu tugas untuk dikerjakan di rumah. Ya, di sini ada dua artikel ya yang saya tulis. Yang pertama hasil penelitian yang saya lakukan ini di tahun 2020. Lalu ada satu artikel hasil pengabdian yang juga saya tulis di tahun 2022. Nah, kedua artikel ini saya ingin adik-adik mahasiswa ini mengerjakan secara berkelompok ya, berdasarkan tadi kelompoknya, dengan membuat seperti ini, membuat resume, minimal memuat ada tujuan ya. Nanti ada baca di sini, lalu temukan tujuan yang ditulis ya. Lalu metode yang digunakan, karena dua artikel ini tentu saja metode yang berbeda, karena namanya saja ada penelitian, ada pengabdian masyarakat, kemudian hasilnya seperti apa, lalu kesimpulannya seperti apa. Itulah yang adik-adik mahasiswa kerjakan dalam satu minggu ke depan. Saya kira cukup. Mari kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan hari Senin yang akan datang.